Suara detak jam dinding di ruang perawatan kelas 2 ini terasa seperti dentuman palu yang menghantam kepalaku. Bau antiseptik yang menyengat dan dinginnya AC rumah sakit seolah menjadi teman setia yang tak pernah pergi. Aku mencoba menggerakkan jemariku. Namun rasa kaku dan nyeri luar biasa segera menjalar ke seluruh sendi. Dokter mendiagnosisku menderita autoimun langka yang menyerang sistem saraf. Tubuhku yang dulunya lincah, kini layu, seperti tanaman yang tak pernah disiram. Sebelum aku mulai menceritakan bagaimana aku membongkar busuknya sandiwara mereka, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak melewatkan satu bagian pun dari perjuanganku mencari keadilan ini. Mari kita mulai. Di tengah kesunyian itu, pintu kamar terbuka pelan. Aku berharap itu adalah Heru, suamiku. Pria yang sudah menemaniku selama 7 tahun terakhir. Pria yang berjanji di depan altar bahwa dia akan menjagaku dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Namun, yang muncul hanyalah Suster Rina, perawat yang belakangan ini jauh lebih peduli padaku daripada keluargaku sendiri. Belum tidur, Ibu Vira wajahnya pucat sekali. Makanannya juga cuma disentuh sedikit. Sapa Suster Rina dengan nada prihatin yang tulus. Dia meletakkan nampan berisi obat-obatan di meja samping tempat tidurku. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip ringisan, menahan sakit. Belum bisa tidur, Sus. Dada saya agak sesak malam ini. Mas Heru, belum telepon lagi? Suster Rina mengalihkan pandangannya, seolah ragu untuk menjawab. Belum ada telepon ke ruang perawat, Bu. Mungkin Pak Heru sedang sibuk dengan proyek dinasnya di luar kota. Ibu harus banyak istirahat. Jangan banyak pikiran ya. Dinas luar kota. Itulah alasan yang diberikan Heru kepadaku 3 hari yang lalu. Dia bilang ada proyek mendadak di Bali yang harus segera ia selesaikan agar biaya pengobatanku tetap terjamin. Aku, dengan segala kepolosan dan rasa percayaku, melepaskannya dengan doa. Aku bahkan merasa bersalah karena di saat aku membutuhkan pelukannya, dia justru harus bekerja keras demi kesembuhanku. Namun, malam itu, entah mengapa perasaanku tidak tenang. Saraf-saraf di tubuhku mungkin melemah, tapi instingku sebagai seorang istri justru menajam. Setelah Suster Rina keluar, aku meraih ponselku dengan tangan yang bergetar hebat. Aku membuka aplikasi media sosial, sekadar ingin melihat foto profil Heru untuk mengobati rasa rindu. Lalu, sebuah notifikasi muncul. Sebuah unggahan cerita dari akun yang tidak aku kenali, namun menandai sebuah lokasi di sebuah resor mewah di Seminyak. Nama akunnya adalah Siska. Cantik, aku mengerutkan kening. Siska, nama itu tidak asing. Dia adalah asisten pribadi Heru yang baru bekerja sekitar 6 bulan. Gadis muda yang selalu bersikap sopan dan sering mengirimkan makanan sehat ke rumah saat aku mulai jatuh sakit. Dengan jantung yang berdegup kencang, hingga menimbulkan bunyi pipit yang cepat pada mesin monitor di sampingku. Aku membuka cerita tersebut. Di sana, di layar ponsel yang kecil itu, duniaku seolah runtuh seketika. Sebuah video pendek berdurasi 15 detik memperlihatkan pemandangan kolam renang pribadi yang menghadap ke laut lepas. Dan di sudut video, terlihat sosok pria dari belakang, sedang menyesap segelas minuman sambil merangkul pinggang seorang wanita yang mengenakan bikini merah. Pria itu mengenakan kemeja linen berwarna biru muda. Kemeja yang sama dengan yang aku setrikakan dengan sisa tenagaku sehari sebelum dia pamit berangkat. Aku mengenali jam tangan perak di pergelangan tangannya. Itu adalah hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Itu Heru. Tidak salah lagi. Itu adalah suamiku. Mas, tega kamu. Suaraku tercekat. Hanya berupa bisikan parau yang hilang di udara. Rasa sakit di tubuhku tiba-tiba menghilang, berganti dengan rasa panas
yang membakar di dalam dada. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih mematikan daripada penyakit yang sedang aku lawan. Mereka sedang bersulang, tertawa, dan menikmati indahnya senja di Bali, sementara aku di sini, bertaruh nyawa untuk sekadar bisa bernapas tanpa bantuan selang oksigen. Aku kembali memperhatikan video itu dengan saksama. Siska, wanita yang selama ini aku anggap seperti adik sendiri, tertawa manja dan mengecup pipi Heru. Kalimat yang diucapkan Siska di video itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk menghancurkan sisa-sisa hatiku. Akhirnya, kita bisa bebas juga ya sayang, gak perlu pura-pura sedih lagi di depan si penyakitan itu. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Jadi, ini semua sandiwara perhatiannya selama ini. Kata-kata manisnya sebelum berangkat. Semua itu hanyalah topeng agar dia bisa pergi bersenang-senang dengan simpanannya. Pikiran jahat mulai memenuhi kepalaku. Apakah dia sengaja membiarkanku membusuk di rumah sakit ini agar dia bisa menguasai semua harta yang kami bangun bersama dari nol? Aku teringat betapa kerasnya aku bekerja membangun bisnis cateringku dulu, sebelum kesehatan ini merenggut segalanya. Semua aset, rumah, dan mobil, sebagian besar adalah hasil keringatku. Namun karena aku terlalu percaya, aku memberikan kuasa penuh padanya. Saat aku mulai sering keluar masuk rumah sakit, tanganku mengepal erat, hingga kuku-kuku memutih. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Aku tidak boleh mati, hanya untuk memberikan mereka kemenangan. Jika mereka menganggap aku adalah mangsa yang lemah, maka mereka salah besar. Aku meraih ponselku lagi. Aku mulai mengambil tangkapan layar dari semua unggahan Siska. Aku menyadari bahwa Siska sengaja melakukan ini. Atau mungkin dia terlalu bodoh karena merasa aku tidak akan pernah tahu. Tapi, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Di rumah kami, aku telah memasang sistem keamanan yang tidak hanya merekam pintu depan, tapi juga beberapa sudut ruangan yang hanya aku yang tahu aksesnya. Aku mencoba masuk ke aplikasi CCTV rumah melalui ponselku. Jantungku berdebar tak keruan. Saat gambar mulai muncul di layar, aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkan daripada sekadar perselingkuhan. Rumahku, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagiku, kini telah berubah menjadi sarang pengkhianatan. Tapi, saat aku baru saja hendak melihat rekaman dari hari sebelumnya, pintu kamar perawatanku tiba-tiba terbuka dengan kasar. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan ponselku. Bukan Suster Rina yang masuk, melainkan seseorang yang kehadirannya di jam seperti ini benar-benar tidak terduga. Seseorang yang membawa kabar yang akan mengubah seluruh rencanaku dan membuatku menyadari bahwa nyawaku saat ini benar-benar sedang berada di ujung tanduk, bukan karena penyakitku, melainkan karena rencana gelap yang sedang disusun oleh orang yang aku sebut suami. Langkah kaki itu mendekat ke ranjangku. Bayangannya memanjang di bawah lampu neon yang temaram. Dan sebelum aku sempat menyembunyikan ponselku, sebuah tangan besar sudah mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat. Cengkeraman itu terasa begitu kuat, namun anehnya, dingin. Aku mendongak dan mendapati wajah yang sangat aku kenal, tapi dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu adalah Dimas, adik kandung Heru. Selama ini Dimas adalah sosok yang pendiam, namun dia selalu ada jika aku membutuhkan bantuan saat Heru tidak di rumah. Tapi malam ini, sorot matanya terlihat liar, napasnya memburu, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. "Mbak Vira, kamu harus pergi dari sini sekarang juga," bisiknya dengan suara gemetar, hampir seperti desisan. Aku tertegun, mencoba menarik tanganku yang sakit. "Dimas, kamu kenapa? Kamu bikin Mbak takut. Dan apa maksud kamu pergi? Mbak lagi diinfus, Dim. Mbak nggak bisa kemana-mana." Dimas tidak melepaskan tanganku. Dia justru menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada suster yang lewat di koridor. Dia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah botol obat kecil tanpa label. "Mas Heru, dia nggak pernah pergi dinas, Mbak. Dia memang ke Bali.
Tapi bukan untuk proyek. Dia sudah mengurus semua dokumen pengalihan aset atas nama Siska dan obat yang selama ini dia minta aku belikan untuk Mbak. Itu bukan vitamin. Duniaku serasa berputar. Kepalaku berdenyut kencang. Lebih hebat dari biasanya. Maksud kamu apa, Dim? Bicara yang jelas. Dimas menelan ludah. Wajahnya tampak didera rasa bersalah yang amat sangat. Aku minta maaf, Mbak. Selama ini aku takut sama Mas Heru karena dia yang membiayai kuliahku. Tapi aku nggak tahan lagi melihat Mbak setiap hari makin kurus dan lemas. Obat yang Mas Heru suruh aku antar ke rumah setiap minggu itu dosis penekan imun yang berlebihan. Dia ingin Mbak tetap terlihat sakit. Bahkan ingin organ Mbak gagal berfungsi secara perlahan agar kematian Mbak terlihat alami karena penyakit autoimun itu. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Jadi, rasa lemas yang luar biasa setiap pagi, mual yang tak kunjung hilang, dan kerontokan rambut yang parah ini bukan sepenuhnya karena penyakitku. Suamiku sendiri, pria yang aku cintai, secara perlahan sedang meracuniku. Aku dengar dia teleponan sama Siska tadi sore di bandara sebelum mereka berangkat. Lanjut Dimas dengan suara yang makin lirih. Mereka bilang, 1 minggu lagi, kalau dosisnya ditambah, Vira nggak akan kuat. Mereka berencana pulang dari Bali saat Mbak sudah tidak ada, seolah-olah mereka baru tahu kabar duka itu saat mendarat. Mereka ingin terlihat seperti korban yang berduka, Mbak. Air mataku sudah mengering karena rasa marah yang kini mendominasi seluruh sel di tubuhku. Rasa takutku menguap, digantikan oleh kobaran api kebencian yang belum pernah kurasakan seumur hidup. Aku melihat ke arah botol kecil di tangan Dimas. Bukti, ini adalah bukti fisik yang sangat nyata. Kenapa kamu kasih tahu Mbak sekarang, Dim? Tanyaku dengan nada dingin. Karena aku bukan pembunuh. Mbak, aku lebih baik putus sekolah daripada harus menanggung dosa karena membantu Mas Heru membunuh orang sebaik Mbak, jawabnya sambil mulai melepaskan plester infus di tanganku dengan tangan gemetar. Kita harus keluar sekarang. Aku sudah siapkan taksi di pintu belakang. Kalau suster datang dan melihat Mbak hilang, biarkan saja. Kita ke apartemen temanku. Di sana Mbak aman. Dengan sisa-sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku memaksakan diri untuk duduk. Rasa nyeri di punggungku seolah hilang ditelan amarah. Aku mengambil ponselku, memastikan semua tangkapan layar dari akun Siska sudah tersimpan di cloud storage. Tunggu, Dim, kataku sambil menahan gerakannya. Kalau kita cuma lari, dia tetap menang. Dia punya dokumen pengalihan aset kan? Dimas mengangguk lemah. Mas Heru memasukkan tanda tangan Mbak saat Mbak sedang dalam pengaruh obat penenang bulan lalu. Aku tersenyum getir. Dia pikir dia pintar. Dia lupa kalau aku yang membangun bisnis itu dari nol. Aku tahu setiap celah hukum di perusahaan kita sendiri. Kami bergerak perlahan keluar dari kamar. Aku menggunakan kursi roda yang diambil Dimas dari sudut koridor. Suasana rumah sakit yang sepi di jam 2 pagi sangat membantu pelarian kami. Setiap bunyi roda yang bergesekan dengan lantai marmer terasa seperti dentingan lonceng perang bagiku. Saat kami melewati meja perawat, aku merunduk, menutupi wajahku dengan selimut. Hatiku berdegup kencang. Jika kami tertangkap, Heru pasti akan tahu bahwa rencananya sudah terbongkar. Dan aku yakin, jika dia tahu aku tahu, dia tidak akan sigen-sigen melakukan hal yang lebih ekstrem daripada sekadar meracuniku. Perlahan, kami berhasil mencapai pintu belakang dan masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Begitu pintu mobil tertutup, aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi. Tubuhku terasa sangat ringan, tapi pikiranku penuh dengan rencana pembalasan. Dim, antar Mbak ke rumah dulu. Sebentar saja, pintaku. Jangan, Mbak, bahaya. Kalau ada orang suruhan Mas Heru di sana, protes Dimas. Hanya 10 menit. Ada sesuatu di ruang kerjanya
yang harus Mbak ambil. Sesuatu yang akan menjadi paku terakhir di peti mati sandiwaranya, kataku dengan suara yang sangat tenang namun tegas. Taksi itu meluncur membelah jalanan Jakarta yang lengang. Sesampainya di depan rumah yang selama ini kusebut sebagai istana, aku melihat lampu di lantai atas menyala. Jantungku mencelos. Apakah Heru tidak benar-benar kembali? Atau ada orang lain di dalam sana? Aku meminta Dimas menungguku di mobil. Dengan langkah gontai namun pasti, aku masuk menggunakan kunci cadangan yang selalu kusimpan di dalam pot bunga teras. Suasana rumah terasa asing. Bau parfum wanita yang menyengat parfum Siska tercium di ruang tamu. Hatiku semakin perih melihat foto pernikahan kami di dinding masih terpajang rapi, seolah mengejek kebodohanku selama ini. Aku menuju ruang kerja Heru. Di sana, aku menyalakan komputer yang syukurlah tidak dipasangi kata sandi baru. Aku tahu Heru selalu ceroboh soal ini. Aku mencari folder yang tersembunyi. Dan benar saja, aku menemukan dokumen digital tentang pengalihan aset dan sebuah file rekaman suara. Aku menekan tombol play. Suara Heru terdengar sangat jelas di speaker kecil itu. Tenang saja Siska. Begitu dia lewat, asuransi jiwanya cair. Rumah ini jadi milik kita dan kita bisa menikah di luar negeri. Dokter nggak akan curiga. Mereka pikir itu cuma komplikasi dari autoimunnya yang makin parah. Kita tinggal nikmati hidup. Dan suara tawa manja Siska menyusul. Kamu hebat. Sayang, aku nggak sabar. Pengen lihat dia nggak bernapas lagi. Capek tahu. Tiap hari harus akting jadi asisten yang perhatian. Tanganku gemetar hebat mendengar rekaman itu. Mereka benar-benar merencanakan kematianku di rumahku sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai kayu. Siapa itu? Bukankah mereka seharusnya di Bali? Aku segera mematikan monitor dan bersembunyi di balik tirai besar di ruang kerja. Pintu terbuka dan aroma parfum menyengat itu semakin dekat. Aku menahan napas, berdoa agar detak jantungku yang keras tidak terdengar. Loh, kok komputernya hangat? Suara seorang wanita terdengar. Siska, dia ada di sini. Lalu, sebuah suara berat menyusul dari ambang pintu. Ada apa sayang? Kamu bilang ada dokumen yang ketinggalan? Itu suara Heru. Mereka belum berangkat ke Bali, atau mereka kembali. Pikiranku berputar cepat. Jika aku ketahuan di sini, habis sudah riwayatku. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Heru berjalan mendekati tirai tempatku bersembunyi sambil berkata, kayaknya aku lupa tutup jendela di balik tirai ini. Jantungku terasa berhenti berdetak saat melihat ujung sepatu Heru muncul di bawah celah tirai. Harum parfumnya yang biasanya membuatku merasa nyaman, kini terasa seperti aroma kematian. Aku merapatkan punggung ke dinding, meremas ponselku dengan sangat kuat, sampai buku-buku jariku memutih. Satu gerakan saja, satu helai kain yang tersingkap, maka habislah aku. Heru, cepatlah. Supir travelnya sudah menunggu di depan. Kita bisa ketinggalan pesawat. Kalau kamu sibuk mengurusi jendela, suara Siska melengking dari arah meja kerja, menyelamatkanku di detik-detik terakhir. Langkah kaki Heru berhenti. Aku bisa merasakan kehadirannya hanya beberapa sentimeter dari tempatku berdiri. Iya, sebentar. Aku cuma merasa ada yang aneh. Tadi aku yakin sudah mematikan semua lampu di ruangan ini, gumam Heru. Namun, untungnya, desakan Siska jauh lebih kuat daripada rasa penasarannya. Ia berbalik dan melangkah menjauh. Mungkin cuma perasaanmu saja. Ayo, aku ingin cepat sampai di villa. Aku sudah bosan mencium bau obat dari rumah ini. Ketus Siska. Suara langkah mereka perlahan menjauh, menuruni tangga kayu yang berderit, hingga akhirnya suara mesin mobil menderu di depan rumah dan perlahan menghilang. Aku jatuh terduduk di lantai, menghirup oksigen saboniak-banyaknya,
seolah baru saja muncul dari dalam air. Tubuhku gemetar hebat karena adrenalin yang memuncak. Mereka tidak bener-bener di Bali. Saat video itu diunggah, aku segera menyadari sesuatu. Video yang aku lihat di media sosial tadi adalah video lama yang sengaja diunggah untuk mengecoh siapapun yang melihat, atau mungkin hanya untuk pamer secara halus tanpa menunjukkan waktu yang sebenarnya. Mereka baru akan berangkat sekarang. Ini adalah kesempatan emas bagiku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meraih kembali flash disk yang tadi sudah tersambung di komputer. Heru, aku menyalin semua file rekaman suara dan dokumen palsu itu. Tidak hanya itu, aku juga mengakses folder private di komputer tersebut. Mataku membelalak melihat puluhan foto dan video mesum mereka yang diambil bahkan di kamar tidurku sendiri. Saat aku sedang terbaring lemah di rumah sakit, kalian akan membayar setiap air mata ini, bisikku tajam. Aku segera keluar dari rumah, melalui pintu samping, dan kembali ke taksi tempat Dimas menunggu. Wajah Dimas tampak pucat pasi saat melihatku kembali dengan napas tersengal-sengal. "Mbak, kenapa lama sekali? Aku pikir Mbak ketahuan," ucap Dimas sambil segera memacu mobilnya menjauh dari area perumahan itu. Mereka baru saja berangkat ke bandara. "Dim, kita hampir saja berpapasan," jawabku sambil menunjukkan flash disk di tanganku. Aku sudah punya semuanya. Rekaman suara mereka merencanakan kematianku, dokumen palsu, hingga bukti perselingkuhan yang sangat menjijikkan. Mobil melaju menuju sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, tempat persembunyian yang dijanjikan Dimas. Selama perjalanan, aku tidak berhenti berpikir. Heru adalah pria yang sangat licin. Dia punya koneksi luas dan banyak orang yang memihaknya, karena dia pintar membangun citra sebagai suami idaman. Jika aku hanya membawa bukti-bukti ini ke polisi sekarang, dengan kondisiku yang lemah, dia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduhku mengalami halusinasi karena pengaruh obat. Aku butuh panggung yang lebih besar. Aku butuh momen di mana dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata-katanya. Sesampainya di apartemen, Dimas membantuku duduk di sofa usang. Dia membawakanku segelas air hangat dan beberapa butir obat yang dia jamin sebagai vitamin murni dari apotek terpercaya. "Sekarang, apa rencana Mbak Vira?" tanya Dimas sambil duduk di depanku. Aku menatap layar ponselku, melihat tanggal yang tertera. Minggu depan adalah acara ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Heru sudah menyiapkan pesta besar di aula hotel miliknya untuk merayakannya. Dia bilang itu sebagai bentuk syukur karena aku masih bertahan hidup. Tapi sekarang aku tahu, itu adalah pesta perpisahan yang dia siapkan sebelum dia menghabisiku. "Mbak mau datang ke sana?" Dimas tampak terkejut. Kondisi Mbak sangat lemah. Masuk ke sana sama saja dengan masuk ke kandang singa. "Aku tidak akan masuk sebagai mangsa, Dim," kataku dengan tatapan dingin yang belum pernah aku miliki sebelumnya. "Aku akan masuk sebagai hakim. Aku butuh kamu untuk membantuku menghubungi Pak Hendra, pengacara lama ayahku. Dan satu lagi, aku butuh seseorang yang ahli dalam bidang IT untuk meretas sistem layar proyektor di hotel itu." Dimas tampak ragu sejenak, namun kemudian dia mengangguk mantap. "Aku akan bantu, Mbak. Apapun. Aku sudah terlanjur berkhianat pada kakakku sendiri demi kebenaran." Malam-malam berikutnya adalah perjuangan antara hidup dan mati bagiku. Tanpa dosis obat penekan imun dari Heru, perlahan-lahan tenagaku mulai kembali. Meskipun sedikit, aku mulai bisa berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Namun, aku tetap menjaga penampilanku agar terlihat sangat buruk. Aku membiarkan mataku menghitam dan wajahku tetap pucat. Aku harus tetap terlihat seperti mayat hidup di mata dunia. Sementara itu, dari pantauan akun media sosial Siska yang kini aku pantau setiap detik, mereka benar-benar sedang menikmati liburan mewah di Bali. Mereka memamerkan kemewahan, makan malam romantis, dan perhiasan baru yang aku tahu
dibeli menggunakan rekening tabungan daruratku. Tertawalah selagi bisa, Heru, gumamku saat melihat foto mereka sedang bersulang sampahnya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor Heru. Jantungku berdesir, bukan karena cinta, tapi karena rasa jijik yang amat sangat sayang. Gimana kabarmu di rumah sakit? Mas, masih di lokasi proyek. Sinyal susah banget. Suster bilang, kamu gak ada di kamar tadi pagi? Kamu kemana? Jangan bikin Mas khawatir ya. Mas segera pulang membawa kejutan untuk perayaan anniversary kita nanti. I love you, Vera. Aku tersenyum miring. Dia sedang panik karena tahu aku tidak ada di rumah sakit. Dia mulai merasa skenarionya terganggu. Aku membalas pesannya dengan singkat. Aku cuma bosan di kamar. Mas, aku pulang ke rumah sebentar. Sekarang sudah balik lagi ke rumah sakit. Jangan khawatir. Aku sangat menantikan kejutan dari kamu di acara nanti. Aku juga punya kejutan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Aku bisa membayangkan Heru menghela napas lega di sana, mengira istrinya yang bodoh ini masih dalam kendalinya. Dia tidak tahu bahwa saat ini Pak Hendra sang pengacara sudah duduk di sampingku dengan tumpukan dokumen gugatan cerai dan laporan pidana atas percobaan pembunuhan. Namun, Pak Hendra memperingatkanku, Vira, bukti ini kuat, tapi kita harus memastikan dia tidak bisa melarikan diri sebelum polisi datang. Dia punya paspor dan visa yang sudah siap. Menurut informanku, aku menatap Pak Hendra dengan tenang. Dia tidak akan lari, Pak. Dia terlalu sombong untuk lari. Dia merasa sudah memenangkan permainan ini. Di acara nanti, dia akan mengumumkan pengalihan aset itu di depan semua orang sebagai bentuk hadiah pengobatan untukku. Disitulah aku akan menjatuhkannya. Tapi, di tengah persiapan itu, sebuah kabar buruk datang dari Dimas yang baru saja kembali dari memantau hotel. Mbak, ada masalah. Siska, dia tidak hanya menjadi selingkuhan. Dia ternyata sedang hamil anak Heru. Dan Heru berencana mengumumkan pernikahan mereka di acara yang sama. Setelah dia mengumumkan status kesehatan Mbak yang kritis. Informasi itu menghantamku lebih keras dari apapun. Anak, mereka akan membangun keluarga di atas nisan yang mereka siapkan untukku. Kemarahanku kini mencapai titik puncaknya. Jika awalnya aku hanya ingin dia di penjara, kini aku ingin dia merasakan kehancuran yang mutlak. Dimas, ubah rencananya. Kita tidak hanya akan memutar video perselingkuhan itu, kataku dengan suara yang rendah, namun syarat dengan ancaman. Kita akan menunjukkan kepada semua kolega bisnisnya siapa sebenarnya pria yang mereka sebut rekan kerja terpercaya itu. Dan aku ingin video itu dimulai dengan rekaman saat mereka mendiskusikan kematianku. Hari yang dinanti pun tiba. Hari di mana semua orang mengira mereka akan merayakan cinta. Namun sebenarnya mereka akan menyaksikan pemakaman sebuah reputasi. Aku mengenakan gaun putih panjang yang membuatnya terlihat seperti kain kafan di tubuhku yang kurus. Aku memakai riasan tebal untuk menutupi wajah asliku, membuatku tampak lebih sekarat daripada yang sebenarnya. Saat aku melangkah masuk ke mobil yang akan membawaku ke hotel, aku merasakan dadaku sesak lagi. Bukan karena penyakit, tapi karena aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku melihat ke arah gedung hotel yang megah dari kejauhan. Lampu-lampunya berkilauan, seperti taring predator yang siap menerkam. Namun, saat aku baru saja turun dari mobil di lobi belakang hotel, seorang pria asing dengan pakaian serba hitam menghalangiku. Dia memegang sebuah amplop coklat besar dan menatapku dengan tatapan mengancam. Ibu Vira, sebaiknya ibu segera pulang. Ada orang yang tidak ingin ibu mengacaukan pesta malam ini, ucapnya dengan nada dingin sambil menunjukkan gagang sesuatu yang mengkilap di balik pinggangnya. Darahku seolah membeku di dalam pembuluh nadiku. Pria itu berdiri tegak,
menghalangi pintu masuk staf yang sudah direncanakan Dimas sebagai jalur rahasiaku. Tatapannya kosong, namun ancaman di balik jaketnya sangat nyata. Aku tahu Heru adalah orang yang waspada, tapi aku tidak menyangka dia akan menyewa orang untuk berjaga-jaga bahkan sebelum acara dimulai. Apakah dia sudah mencium bau pengkhianatan dari Dimas? Ataukah ini hanya naluri jahatnya yang selalu ingin mengendalikan segalanya? Siapa yang menyuruhmu? Tanyaku. Berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Aku harus terlihat kuat. Meski kakiku terasa seperti jeli. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menyodorkan amplop coklat itu padaku. Ibu tidak perlu tahu. Yang penting, ibu ambil ini, pergi dari sini, dan jangan pernah muncul di acara malam ini. Jika ibu menurut, sisa hidup ibu akan terjamin di luar kota. Jika tidak, rumah sakit adalah tempat yang paling aman bagi orang sakit seperti ibu. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya adalah tiket pesawat satu arah ke luar negeri atas namaku. Surat pernyataan pengunduran diri dari seluruh jabatan di perusahaanku sendiri, dan sebuah foto. Foto itu adalah foto Dimas yang sedang disekap di dalam sebuah ruangan gelap dengan tangan terikat. Jantungku mencelos. Dimas, bisikku. Ternyata benar. Heru sudah tahu. Dia menangkap adiknya sendiri demi melancarkan rencana busuk ini. Pilih, Bu Fira, nyawa adik ipar ibu atau ambisi ibu untuk balas dendam. Pria itu mendekat. Aroma rokok murah tercium dari napasnya. Aku terdiam. Pergolakan batin menyiksaku. Jika aku masuk sekarang, Dimas mungkin dalam bahaya. Tapi jika aku pergi, Heru akan menang total. Dia akan mengumumkan kebohongannya, mengambil alih hartaku, dan mungkin tetap akan menghabisiku di luar negeri sana tanpa ada yang tahu. Aku meremas foto Dimas dalam genggamanku. Tiba-tiba, ponsel di saku gaun putihku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat, jangan berhenti. Dimas, aman bersamaku. Pria di depanmu itu hanya gertakan. Lari ke arah lift barang sekarang. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Saat pria itu sedikit lengah, karena ada mobil box yang masuk ke area bongkar muat. Aku mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa di kakiku. Aku tidak lari ke arah yang dia perintahkan, melainkan menendang tumpukan palet kayu di sampingku ke arahnya dan berlari sekencang mungkin menuju lift barang yang pintunya baru saja terbuka. "Hei, berhenti!" teriak pria itu. Aku berhasil masuk ke lift dan menekan tombol lantai teratas dengan panik. Pintu lift tertutup tepat saat pria itu berhasil menjangkau sensornya. Aku jatuh terduduk di lantai lift yang dingin. Napas kerongkonganku terasa terbakar. Air mata amarah mengalir deras. Dia mencoba membunuhku perlahan. Dia mengkhianatiku. Dan sekarang, dia mengancam orang-orang yang membantuku. Lift bergerak naik dengan lambat. Di dalam kotak besi itu, aku merasa sangat kecil dan rapuh. Aku melihat bayanganku di dinding lift yang mengkilap. Sosok wanita di sana tampak sangat menyedihkan. Gaun putih yang seharusnya indah kini tampak seperti kain pembungkus mayat. Wajahku pucat, lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas karena kelelahan. Apakah aku sanggup? Tanyaku pada diri sendiri. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi mereka di atas sana? Aku teringat saat awal kami membangun bisnis. Heru dulu adalah pria yang sangat manis. Dia yang menguatkanku saat ayahku meninggal. Dia yang meyakinkanku bahwa kami bisa sukses. Tapi kekuasaan dan harta ternyata bisa mengubah manusia menjadi monster. Atau mungkin dia memang monster sejak awal. Dan aku saja yang terlalu buta karena cinta lift berdenting. Menandakan aku telah sampai di lantai ballroom. Pintu terbuka dan aku disambut oleh suara musik klasik yang lembut dan gemerlap lampu kristal yang menyilaukan. Aroma bunga lili dan makanan mewah segera menyerbu indera. Penciumanku sangat kontras dengan bau rumah.
sakit yang selama berminggu-minggu menemani hidupku. Aku berjalan keluar dengan langkah yang diatur agar tetap terlihat lemah. Aku melihat dari balik pilar besar. Ruangan itu sudah penuh dengan tamu undangan, para kolega bisnis, keluarga besar, dan teman-teman sosialita. Di ujung ruangan, di atas panggung yang dihiasi bunga-bunga putih, aku melihatnya. Heru berdiri di sana, mengenakan setelan tuxedo hitam yang sangat pas di tubuhnya. Dia terlihat begitu tampan, begitu berwibawa. Di sampingnya, Siska tampak sangat anggun, mengenakan gaun sutra berwarna krem yang longgar di bagian perut. Mungkin untuk menyembunyikan kehamilannya yang mulai terlihat. Mereka sedang tertawa, menyalami para tamu seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Suara Heru menggema melalui pengeras suara, membuat suasana ruangan seketika hening. Terima kasih telah hadir di malam yang sangat spesial ini. Malam di mana kita merayakan 7 tahun perjalanan cinta saya dengan istri tercinta saya, Vira. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Rasanya ingin sekali aku berteriak saat itu juga. Seperti yang banyak dari kalian tahu, lanjut Heru, dengan nada yang mendadak berubah menjadi sangat sedih. Bahkan dia menyeka sudut matanya, seolah ada air mata di sana. Istri saya, Vira, saat ini sedang berjuang melawan penyakit yang sangat berat. Kondisinya sangat tidak stabil. Malam ini, dia tidak bisa berada di tengah-tengah kita, karena saran dokter agar dia tetap beristirahat total. Terdengar gumaman simpati dari para tamu. Beberapa ibu-ibu bahkan terlihat mengusap air mata mereka. Hebat! Dia benar-benar aktor kelas atas. Oleh karena itu, suara Heru mengeras sebagai bentuk kasih sayang saya dan untuk memastikan masa depan perusahaan yang sudah kami bangun tetap berjalan demi pengobatannya. Malam ini, saya akan menandatangani dokumen pengalihan tanggung jawab penuh. Dan saya juga ingin memperkenalkan seseorang yang telah sangat membantu saya melewati masa sulit ini. Asisten sekaligus sosok yang akan membantu mengelola yayasan kesehatan yang akan saya dirikan atas nama Vira, Siska. Siska maju ke depan dengan wajah yang diset sedemikian rupa agar terlihat bersahaja dan penuh empati. Terima kasih, Mas Heru. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Ibu Vira, ucapnya lembut, namun aku bisa melihat kilat kemenangan di matanya. Inilah saatnya. Mereka akan menandatangani dokumen itu di depan soksi-soksi penting. Aku harus bergerak, tapi saat aku hendak melangkah maju, sebuah tangan menepuk pundakku dari belakang. Aku tersentak dan berbalik. Seorang pria muda dengan kacamata dan jaket hoodie berdiri di sana sambil memegang sebuah tablet. Ibu Vira, saya teman Dimas. Dimas sudah saya amankan ke rumah sakit lain. Sekarang, biarkan saya melakukan tugas saya. Ibu siap memberikan tanda? Tanda? Aku menarik napas panjang, menatap panggung di mana pengkhianatan itu sedang mencapai puncaknya. Lakukan, kataku pendek. Pria itu menekan tombol di tabletnya. Seketika, musik klasik yang merdu itu berhenti secara tiba-tiba, digantikan oleh suara statis yang memekakkan telinga. Layar besar di belakang Heru, yang tadinya menampilkan foto-foto pernikahan kami, tiba-tiba menjadi gelap gulita. Heru tampak bingung. Dia menoleh ke belakang, mencoba memberi kode pada operator. Ada masalah teknis. Mohon maaf semuanya, ucapnya berusaha tenang. Namun, layar itu tidak kembali menampilkan foto pernikahan. Sebuah video mulai terputar. Video itu bukan dari kamera CCTV, melainkan rekaman dari ponsel yang sangat stabil. Rekaman itu memperlihatkan Heru dan Siska yang sedang berada di sebuah kamar hotel, sedang tertawa sambil menghitung tumpukan uang tunai di atas tempat tidur. Suara Siska terdengar sangat jelas melalui speaker ballroom yang tadinya digunakan.
Heru untuk berpidato. Kalau Vira mati, minggu depan. Apartemen yang di pusat kota itu buat aku ya sayang. Aku mau kamar bayinya nanti dicat warna pink. Dan jawaban Heru membuat seluruh ruangan seolah membeku. Apapun buat kamu sayang. Si penyakitan itu nggak akan butuh apartemen lagi. Dia cuma butuh tanah 1x2 meter. Seluruh tamu undangan terperangah. Suasana yang tadinya penuh simpati berubah menjadi horor yang mencekam. Heru berdiri mematung di atas panggung. Wajahnya yang tadi merah karena bahagia, kini berubah pucat pasi seputih kertas. Dia menoleh ke arah operator, berteriak menyuruh mematikan layar. Tapi layar itu seolah terkunci. Di saat itulah, aku memutuskan untuk keluar dari balik pilar. Aku berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Di bawah sorotan lampu yang kini mengarah padaku. Semua mata tertuju padaku si istri sekarat yang seharusnya ada di rumah sakit. Langkahku mantap, setiap ketukan sepatuku di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi karier. Heru, aku terus berjalan hingga sampai tepat di depan panggung, menatap suamiku yang kini gemetar ketakutan. Mas, panggilku dengan suara yang tenang namun bergetar karena emosi yang tertahan. Sepertinya kejutan yang aku siapkan sedikit lebih awal dari rencana ya. Seluruh ruangan ballroom yang megah itu mendadak sunyi senyap. Seolah-olah oksigen di dalamnya baru saja disedot habis. Ribuan pasang mata menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku berdiri di sana, di tengah karpet merah yang membentang, mengenakan gaun putih yang melambai tertiup angin AC. Aku tahu penampilanku saat ini sangat dramatis, tubuh yang ringkih, namun tatapan mata yang tajam seperti belati. Heru mematung di atas panggung, tangannya yang memegang pena untuk menandatangani dokumen pengalihan aset itu. Gemetar hebat hingga pena tersebut jatuh dan berdenting di atas lantai kayu panggung. Wajahnya yang semula penuh wibawa kini hancur, berkeping-keping. Digantikan oleh ekspresi horor seorang pria yang melihat hantunya sendiri kembali menuntut balas. Vira, suaranya parau, hampir tak terdengar. Kamu, kenapa kamu di sini? Harusnya kamu di rumah sakit. Aku melangkah satu langkah lebih dekat ke arah panggung. Setiap langkahku terasa berat, namun memuaskan. Kenapa, Mas? Mas, kamu kecewa karena istrimu ini belum mati. Kamu kecewa karena dosis vitamin yang kamu titipkan lewat Dimas tidak bekerja secepat yang kamu rencanakan? Mendengar kata dosis vitamin, wajah Siska yang tadinya berdiri di belakang Heru langsung berubah pucat. Dia mencoba bersembunyi di balik punggung Heru, namun layar besar di belakang mereka justru semakin ganas menampilkan bukti. Kini, video berganti menjadi rekaman CCTV tersembunyi di rumah kami. Rekaman itu menunjukkan momen di mana Heru dengan teliti mengganti isi kapsul obatku dengan bubuk lain di dapur. Sambil bersiul kecil, seolah sedang melakukan hobi yang menyenangkan. Itu fitnah. Itu video editan, teriak Siska dengan suara melengking. Mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Namun, suaranya justru membuatnya terlihat semakin bersalah. Beberapa kolega bisnis Heru mulai berdiri. Pak Gunawan, rekan bisnis terbesar kami, melangkah maju dengan wajah merah padam. Heru, apa-apaan ini? Kamu bilang istrimu sekarat karena penyakit. Tapi video ini, kamu sedang mencoba meracuninya? Tidak, Pak Gunawan. Ini salah paham. Vira sedang depresi. Dia memanipulasi semua ini untuk mempermalukan saya. Heru mencoba membela diri. Namun suaranya bergetar karena panik yang luar biasa. Dia menatapku dengan tatapan memohon sekaligus mengancam. Vira, pulang sekarang. Kita bicara di rumah. Kamu sudah keterlaluan. Bicara di rumah? Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan, bahkan bagi telingaku sendiri. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang sudah kamu jadikan tempat untuk berselingkuh saat aku sedang berjuang bernapas di rumah sakit, atau rumah yang rencananya akan kamu jual untuk membiayai pernikahanmu dengan wanita ini?
Aku meraih sebuah amplop dari tas kecilku dan melemparkannya ke atas panggung. Isinya berhamburan foto-foto hasil USG Siska yang aku dapatkan dari laci kantor Heru, beserta catatan transfer bank ilegal dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Siska. Bapak dan Ibu sekalian, suaraku kini menggelegar memenuhi ruangan, dibantu oleh pengeras suara yang entah bagaimana masih terhubung dengan mikrofon yang aku pegang. Pria yang kalian anggap sebagai pengusaha sukses dan suami setia ini bukan hanya seorang pengkhianat. Dia adalah seorang kriminal yang sedang mencoba melenyapkan istrinya sendiri demi harta dan wanita simpanannya. Dia merencanakan kematianku seolah itu adalah takdir medis, padahal itu adalah pembunuhan terencana. Siska, yang sudah tidak kuat menahan malu, tiba-tiba mencoba berlari turun dari panggung melalui tangga samping. Namun, sebelum dia sempat mencapai pintu keluar, 2 orang petugas keamanan hotel yang sudah aku instruksikan sebelumnya menghadang jalannya. Di belakang mereka muncul Pak Hendra, pengacaraku, bersama dengan 2 orang pria berpakaian sipil yang aku kenali sebagai pihak kepolisian. Heru melihat polisi itu dan nyalinya langsung menciut. Dia mencoba mencari celah untuk lari ke arah belakang panggung, namun tubuhnya terasa lemas. Dia terjatuh berlutut di atas panggung, tepat di samping kue ulang tahun pernikahan kami yang berlantai 7. Vira, tolong, aku hilaf. Aku melakukan ini semua demi perusahaan kita. Isaknya mencoba menggunakan taktik terakhir. Rasa kasihan. Aku berdiri tepat di depan panggung, mendongak menatapnya dengan rasa jijik yang tak terhingga. Kamu tidak pernah peduli pada perusahaan ini, Mas. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Kamu pikir aku lemah karena aku sakit. Kamu salah. Sakit ini membuatku sadar bahwa satu-satunya hal yang membuatku menderita selama ini bukan hanya penyakitku, tapi keberadaanmu di sampingku. Suasana ballroom berubah menjadi kekacauan total. Para tamu mulai memotret dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Aku tahu, besok pagi, wajah Heru dan Siska akan menghiasi seluruh portal berita sebagai simbol pengkhianatan paling keji tahun ini. Namun, di tengah kemenanganku itu, kepalaku tiba-tiba terasa berputar. Rasa nyeri yang selama ini aku tahan mulai menyerang lagi dengan kekuatan ganda. Pandanganku mengabur. Efek adrenalin yang tadi menopang tubuhku mulai habis. Aku merasakan tubuhku limbung sebelum mataku benar-benar terpejam dan tubuhku menyentuh lantai. Aku sempat melihat Heru ditarik paksa oleh polisi dan Siska yang menjerit geret saat borgol melingkar di tangannya. Aku tersenyum tipis. Tugasku selesai. Mbak Vira. Mbak Vira, suara Dimas terdengar samar, memanggil namaku dari arah pintu masuk. Dia berlari ke arahku. Tampak masih pucat, namun selamat. Duniaku pun menjadi gelap, tapi kali ini kegelapan itu terasa tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa dikhianati. Aku jatuh pingsan di hadapan ratusan orang yang kini tahu kebenarannya. Namun, saat kesadaranku mulai menghilang, aku mendengar sebuah suara yang sangat aku kenal berbisik di dekat telingaku. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada di sana. Sebuah suara yang membuatku sadar bahwa permainan ini ternyata memiliki lapisan yang lebih dalam dari yang aku bayangkan. Kegelapan itu tidak berlangsung lama, namun cukup untuk membuatku merasa seperti melayang di antara 2 dunia. Suara hiruk-pikuk ballroom perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang janggal. Di saat itulah, tepat sebelum kesadaranku benar-benar pulih, aku mendengar bisikan itu. Suara bariton yang tenang, sangat berbeda dengan teriakan panik Heru. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Vira. Sekarang, biarkan aku menyelesaikan sisanya. Mataku terbuka perlahan. Aku tidak lagi berada di lantai ballroom yang dingin. Aku terbaring di sebuah sofa mewah di ruang VIP hotel, dengan tim medis hotel yang sedang memberikan oksigen tambahan padaku. Di sampingku, berdiri seorang pria
yang mengenakan setelan jas abu-abu gelap. Dia bukan Dimas. Bukan pula Pak Hendra. Dia adalah Dr. Adrian, spesialis autoimun yang selama ini menanganiku di rumah sakit. Pria yang selalu terlihat dingin dan profesional. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya kali ini. Ada kilat kepuasan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Dokter, kenapa dokter ada di sini?" tanyaku parau sambil mencoba melepas masker oksigen. Adrian tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. "Saya harus memastikan pasien prioritas saya tidak melewatkan momen kemenangannya hanya karena pingsan, bukan? Tapi lebih dari itu, Vira. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang suamimu dan obat-obatan itu." Aku mengernyitkan dahi. "Dimas sudah memberitahuku, Mas Heru menggantinya dengan penekan imun dosis tinggi agar aku terlihat semakin parah." Adrian duduk di kursi di sebelah sofa, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Suaranya merendah hingga hanya aku yang bisa mendengar. "Itu benar, tapi itu hanya sebagian dari rencana mereka. Heru tidak bekerja sendiri. Dia membutuhkan seseorang yang memiliki akses ke laboratorium farmasi untuk mendapatkan dosis yang tidak akan terdeteksi oleh tes darah biasa. Dan tahukah kamu siapa yang dia hubungi pertama kali?" Jantungku berdebar kencang. "Siapa?" "Siska." Tapi Siska tidak sepintar itu. Siska memiliki seorang kakak yang bekerja sebagai kepala gudang di rumah sakit tempat saya praktek. Mereka mencuri obat-obatan eksperimental untuk menghabisimu secara perlahan. Adrian mengambil sebuah map dari tasnya dan membukanya. Tapi yang mereka tidak tahu adalah saya sudah menyadari kejanggalan pada hasil lab kamu sejak sebulan yang lalu. Dan orang yang pertama kali mendatangi saya dengan kecurigaan bukan Dimas, tapi Siska sendiri. Aku terperanjat, berusaha duduk meski kepalaku masih berdenyut. "Siska, kenapa dia melakukan itu?" "Karena Heru berbohong padanya." Adrian terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat sinis. "Heru bilang padanya bahwa harta itu sudah atas namanya. Tapi Siska menemukan dokumen asli di brankas Heru yang menyatakan bahwa jika kamu meninggal karena penyakit, seluruh asetmu akan masuk ke yayasan keluarga, bukan ke tangan Heru secara langsung. Heru hanya bisa menguasai harta itu sepenuhnya jika kamu hilang secara misterius atau melakukan bunuh diri." Plot twist ini membuat kepalaku semakin berputar. Jadi, di balik pengkhianatan ini, ada pengkhianatan lain di antara mereka? Siska ingin kamu tetap hidup, tapi dalam kondisi lumpuh total agar dia bisa memeras Heru selamanya dengan rahasia ini. Lanjut Adrian. "Itulah sebabnya dia dayam-dayam mengganti lagi dosis yang diberikan Heru dengan dosis yang lebih rendah yang justru menyelamatkan nyawamu malam ini." Mereka berdua saling menikam dari belakang. "Vira, mereka adalah sepasang predator yang sedang berebut bangkai." Aku terdiam, mencerna kenyataan bahwa hidupku selamat bukan hanya karena keberanianku atau bantuan Dimas, tapi karena keserakahan selingkuhan suamiku sendiri. Rasa jijikku pada mereka kini mencapai tingkat yang baru. Mereka bukan hanya jahat, mereka sangat memuakan. "Lalu, kenapa dokter membantu saya?" tanyaku penuh selidik. Adrian berdiri, merapikan jasnya. "Sebut saja saya tidak suka jika ada orang yang merusak reputasi medis saya dengan menggunakan obat-obatan dari laboratorium saya untuk pembunuhan. Dan tentu saja saya punya kepentingan pribadi untuk melihat Heru jatuh." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh tentang kepentingan pribadi itu, pintu ruang VIP terbuka. Pak Hendra masuk dengan wajah yang tampak sangat puas, diikuti oleh Dimas yang terlihat sangat lega. "Vira, polisi sudah membawa mereka berdua ke markas. Rekaman video dan pengakuan dari staf hotel yang disuap. Heru sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan berencana," kata Pak Hendra. "Namun, ada satu hal lagi. Siska
mulai bicara. Dia panik dan mencoba melemparkan semua kesalahan pada Heru. Dia bahkan memberikan akses ke ponsel rahasia Heru yang berisi semua percakapan mereka. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti sebuah beban berat baru saja diangkat dari dadaku. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, Pak Hendra. Aku ingin mereka mendapatkan hukuman maksimal. Tidak ada kata maaf, tidak ada mediasi. Aku melihat ke arah Dimas. Dim, terima kasih. Kamu mempertaruhkan nyawamu. Dimas menunduk. Aku hanya ingin menebus dosaku, Mbak. Maafkan aku, karena sempat menjadi bagian dari rencana busuk Mas Heru. Saat suasana mulai mereda, Adrian mendekat ke arah pintu. Sebelum keluar, dia menoleh padaku. Vira, jangan terlalu cepat merasa tenang. Heru adalah orang yang punya banyak cadangan. Dia tahu kamu punya bukti video, tapi dia juga tahu sesuatu tentang masa lalu keluargamu yang belum kamu bongkar. Pastikan kamu siap saat dia menggunakan kartu terakhirnya di pengadilan nanti. Kata-kata Adrian meninggalkan rasa dingin di tengkukku. Apa maksudnya? Rahasia keluarga apa yang bisa digunakan Heru untuk melawanku? Aku menatap cermin di ruangan itu. Wajahku masih pucat, tapi mataku tidak lagi menunjukkan kelemahan. Aku sudah menghancurkan pesta mereka. Aku sudah menjebloskan mereka ke penjara. Tapi sepertinya perang ini belum benar-benar berakhir. Justru, babak baru yang lebih gelap baru saja dimulai, di mana lokasi pembuktian selanjutnya bukan lagi di ballroom yang mewah, melainkan di dalam ruang sidang yang dingin dan penuh dengan rahasia yang terkubur dalam. Pak Hendra, panggilku saat pengacara itu hendak keluar, cari tahu semua hubungan bisnis Heru dengan mendiang ayahku. Sekarang, ruangan sidang itu terasa jauh lebih mencekam daripada kamar rumah sakit manapun yang pernah kutempati. Jika di ballroom hotel aku dikelilingi oleh kemewahan yang palsu, di sini, di bawah sorot lampu neon yang berkedip dan dinding bercat putih kusam yang sudah mengelupas, yang ada hanyalah kenyataan pahit yang telanjang, bau kertas tua, dan kayu mahoni meja hakim seolah menekan dadaku, membuat napas yang baru saja mulai stabil kembali terasa pendek. Heru duduk di kursi pesakitan dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu sombong, kini kuyu. Rambutnya yang selalu rapi, kini berantakan. Dan kemeja putihnya tampak kumal. Namun, saat mata kami bertemu, tidak ada penyesalan di sana. Yang kulihat hanyalah kebencian yang murni. Di sampingnya, Siska duduk dengan wajah tertunduk, terus-menerus mengusap perutnya yang kian membuncit, mencoba menarik simpati dari hakim melalui perannya sebagai ibu hamil yang tertekan. Sidang kasus percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset dengan terdakwa Heru Pratama dan Siska Amelia dinyatakan dibuka. Suara ketukan palu hakim menggema, memutus keheningan yang menyesakan. Pengacara Heru, seorang pria paruh baya, dengan senyum yang tampak seperti serigala, berdiri dengan penuh percaya diri. Yang mulia, klien kami menolak semua tuduhan. Video yang ditampilkan di acara malam itu adalah potenggen-potenggen yang diambil di luar konteks dan telah dimanipulasi secara digital oleh pihak penggugat yang sedang dalam kondisi gangguan mental akibat penyakit autoimunnya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Gangguan mental, mereka masih berani menyerang kondisiku. Selain itu, lanjut pengacara itu sambil melirikku dengan tajam. Klien kami memiliki bukti bahwa bisnis yang dijalankan oleh Ibu Vira selama ini sebenarnya dibangun di atas dana ilegal milik mendiang ayahnya yang dikelola oleh Pak Heru untuk menutupi hutang keluarga. Jadi, pengalihan aset itu sebenarnya adalah upaya penyelamatan, bukan pencurian. Bisikan-bisikan mulai terdengar di ruang sidang. Pak Hendra, pengacaraku, segera berdiri. Keberatan, Yang Mulia, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan hanya upaya pengalihan isu dari fakta bahwa terdakwa telah meracuni klien kami. Suasana memanas. Aku merasa tubuhku mulai bergetar, bukan karena takut,
tapi karena amarah yang memuncak. Inilah kartu terakhir yang dibicarakan Dr. Adrian. Mereka mencoba menyerang integritas ayahku yang sudah meninggal demi menyelamatkan leher mereka sendiri. Namun, mereka lupa satu hal. Aku tidak datang ke persidangan ini hanya dengan video perselingkuhan. Yang mulia, aku mengangkat tangan, meminta izin untuk berbicara. Suaraku yang tenang, namun tegas, seketika membungkam ruangan. Jika terdakwa merasa video itu adalah manipulasi, maka biarkan saya menunjukkan bukti yang tidak mungkin bisa dimanipulasi oleh siapapun. Aku memberi isyarat kepada Dimas yang duduk di barisan penonton. Dimas mengeluarkan sebuah tablet yang terhubung dengan layar proyektor ruang sidang. Kali ini, yang muncul bukan lagi video kemesraan mereka di Bali, melainkan sebuah rekaman dari kamera tersembunyi yang diletakkan di dalam brankas pribadi Heru di kantornya kamera yang dipasang oleh Dimas atas instruksiku beberapa hari sebelum penggerebekan di hotel. Di layar itu, terlihat Heru sedang berbicara dengan pengacaranya sendiri di dalam ruang kerjanya. Satu malam sebelum acara anniversary, dengar. Suara Heru di rekaman itu terdengar sangat dingin. Vira harus benar-benar tidak berdaya besok. Gunakan isu hutang ayahnya untuk mengancamnya kalau dia berani melawan. Dokumen hutang palsu itu sudah siap kan? Pastikan tanda tangan ayahnya terlihat asli. Kalau dia mati setelah menandatangani aset, kita bersih. Publik akan mengira dia depresi karena utang warisan dan penyakitnya. Seluruh ruangan tersentak. Pengacara Heru yang tadinya tersenyum kini mematung. Wajahnya berubah pucat pasi. Itu adalah bukti konspirasi antara terdakwa dan kuasa hukumnya sendiri untuk memalsukan dokumen dan melakukan pembunuhan karakter. Dan satu lagi, suara Heru di rekaman itu kembali terdengar. Siska, jangan sampai kamu lupa mencampurkan bubuk itu ke minumannya sebelum kita berangkat ke hotel. Aku mau dia terlihat setengah sadar saat di atas panggung nanti. Siska menjerit kecil di kursinya, menutupi wajahnya dengan tangan. Hakim menggelengkan kepala, tampak sangat muak. Cukup, teriak Heru tiba-tiba. Dia berdiri dari kursinya hingga ditarik paksa oleh petugas keamanan. Vira, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu itu sampah. Tanpa aku, kamu sudah mati di jalanan bersama perusahaan ayahmu yang bangkrut itu. Aku berdiri, berjalan perlahan, mendekati pagar pembatas sidang. Aku menatap langsung ke matanya yang memerah. Aku mungkin sakit, Mas. Tubuhku mungkin lemah, tapi aku tidak pernah bangkrut dalam hal harga diri. Kamu bilang, aku sampah? Lihat dirimu sekarang, berlutut di depan hukum, dihianati oleh selingkuhanmu yang juga punya rencana sendiri, dan kehilangan segalanya karena keserakahanmu sendiri. Aku menoleh ke arah Siska, dan untukmu, Siska, kamu pikir kamu aman karena mengandung anaknya. Kamu lupa bahwa di rekaman yang lain, Heru sudah menyiapkan surat kuasa untuk mengirimmu ke panti rehabilitasi segera setelah bayi itu lahir, agar dia bisa menguasai semua aset tanpa gangguan darimu. Siska menoleh ke arah Heru dengan tatapan tak percaya. Apa, Mas, itu tidak benar kan? Heru hanya terdiam, memalingkan wajahnya. Kehancuran mereka kini lengkap. Mereka bukan hanya kalah olehku. Mereka hancur karena saling mengkhianati satu sama lain di dalam lingkaran setan yang mereka buat sendiri. Hakim mengetuk palu dengan keras. Berdasarkan bukti baru yang sangat krusial ini, pengadilan memerintahkan penahanan segera bagi kuasa hukum terdakwa atas dugaan konspirasi kejahatan dan memperberat tuntutan bagi terdakwa 1 dan 2. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, udara di luar terasa sangat segar. Sinar matahari pagi menerpa wajahku, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Pak Hendra menyalamiku dengan bangga, dan Dimas memelukku sambil menangis meminta maaf sekali lagi. Namun, di ujung lorong pengadilan,
Aku melihat Dokter Adrian berdiri menyandar di pilar. Dia hanya mengangguk kecil padaku. Lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu, masih ada misteri tentang siapa dia sebenarnya dan mengapa dia begitu membenci Heru. Tapi untuk saat ini, itu tidak penting. Aku menoleh ke belakang, ke arah pintu ruang sidang yang tertutup rapat. Di dalam sana, masa laluku yang pahit sedang diadili. Dan di depan sana, di bawah langit luas, masa depanku yang baru sedang menanti. Tapi aku tidak tahu bahwa di balik kemenangan ini masih ada satu rahasia terakhir yang tersimpan di dalam amplop yang baru saja dititipkan oleh petugas pengadilan kepadaku. Sebuah amplop dari ayahku yang tertanggal tepat 1 hari sebelum beliau wafat. Langkahku terhenti tepat di anak tangga terakhir gedung pengadilan. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung gaun hitam yang kini kukenakan. Sebagai simbol berkabung atas matinya cintaku pada Heru di tanganku. Sebuah amplop coklat tua yang sudah agak kusam terasa begitu berat. Petugas pengadilan tadi bilang, amplop ini tersimpan di deposit box bank atas nama ayahku yang hanya boleh dibuka jika terjadi sengketa hukum besar atas namanya. Aku duduk di bangku taman yang terletak di halaman depan pengadilan, jauh dari kerumunan wartawan yang masih mengejar pengacara Heru di pintu utama. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar karena sisa-sisa autoimun yang menyerang syaraf, aku merobek segel amplop itu. Isinya bukan sekadar surat, melainkan sebuah flash disk kecil dan selembar sertifikat saham yang nilainya membuat jantungku berdegup kencang. Aku membaca surat yang menyertainya dengan mata berkaca-kaca. Untuk putriku, Vira, jika kamu membaca ini, berarti pria yang kupilihkan untukmu telah menunjukkan wajah aslinya. Maafkan ayah, Vira. Ayah tahu Heru punya ambisi yang gelap. Tapi ayah pikir cinta darimu bisa mengubahnya. Ayah sengaja membuat skenario seolah perusahaan ayah bangkrut dan memiliki hutang padanya, hanya untuk menguji apakah dia akan tetap di sisimu saat kita jatuh. Sertifikat ini adalah bukti bahwa seluruh aset keluarga kita sebenarnya aman di sebuah yayasan di luar negeri yang hanya bisa diakses dengan sidik jarimu. Jangan biarkan dia mengambil apapun, nak. Lawan dia dengan kekuatanku yang tersisa di dalam flash disk ini. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah juga. Ayah sudah tahu. Ayah sudah menyiapkan perisai untukku, bahkan sebelum dia pergi. Semua klaim Heru tentang menyelamatkan perusahaan adalah kebohongan besar yang diciptakan ayah. Untuk menjebaknya dalam keserakahannya sendiri, aku segera mencolokkan flash disk itu ke ponselku menggunakan adaptor. Di dalamnya terdapat rekaman percakapan antara ayah dan Heru beberapa minggu sebelum ayah wafat. Suara ayah terdengar tenang namun berwibawa. Heru, aku tahu kamu memanipulasi laporan keuangan kantor. Aku diam bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana kamu akan mengkhianati putriku. Ingat, setiap rupiah yang kamu curi, aku catat. Dan jika kamu berani menyakiti fisik Vira, aku pastikan kamu akan membusuk di penjara paling gelap. Dan suara Heru menjawab dengan nada menantang. Orang tua payah, Vira itu lemah. Dia tidak akan tahu apa-apa. Begitu kamu mati, semua ini akan jadi milikku. Dan Vira hanya akan jadi pajangan di rumahku sampai dia bosan bernapas. Mendengar rekaman itu, rasa nyeri di dadaku berganti menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini adalah bukti pamungkas. Bukti bahwa niat jahat Heru sudah ada, bahkan sebelum kami menikah secara resmi. Dia bukan hanya mengkhianatiku. Dia adalah parasit yang sudah lama merencanakan kehancuran keluargaku. Tiba-tiba, bayangan seseorang menutupi sinar matahari yang mengenari wajahku. Aku mendongak dan menemukan Siska berdiri di sana. Dia tidak lagi dikawal polisi sepertinya dia mendapatkan penangguhan penahanan karena kondisi kehamilannya yang sedang bermasalah.
Wajahnya sembab, matanya merah, dan dia tampak sangat hancur. "Mau apa lagi kamu?" tanyaku dingin, sambil menyimpan kembali flash disk itu ke dalam saku. Siska jatuh berlutut di depanku, tepat di atas rumput taman yang masih basah oleh embun. "Mbak Vira, tolong saya. Saya tahu saya salah. Saya bodoh karena percaya sama Heru. Ternyata benar kata Mbak tadi di sidang. Dia sudah menyiapkan surat untuk membuang saya setelah bayi ini lahir. Dia hanya ingin anak ini sebagai ahli waris pengganti. Jika Mbak tidak ada, supaya dia tetap bisa menguasai aset yayasan itu." Aku menatapnya dengan rasa iba yang bercampur jijik. "Kamu ikut meracuniku, Siska. Kamu tertawa di atas rasa sakitku. Sekarang, kamu minta tolong? Saya punya bukti lain, Mbak." Siska terisak, memegang ujung sepatuku. "Heru, dia tidak hanya meracuni Mbak dengan obat. Dia juga yang menyabotase mobil ayah Mbak dulu. Rem mobil itu sengaja dirusak agar ayah Mbak kecelakaan. Saya punya rekaman pengakuannya saat dia mabuk di Bali kemarin. Saya merekamnya secara diam-diam. Karena saya mulai takut dia juga akan menyingkirkan saya. Duniaku seolah berhenti berputar. Kecelakaan ayah. Itu bukan musibah, itu pembunuhan." Kemarahan yang tadinya hanya berupa api kecil, kini meledak menjadi kebakaran besar di dalam jiwaku. Aku menarik kakiku dari genggaman Siska. "Berikan rekaman itu padaku, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu melahirkan di rumah sakit yang layak, bukan di dalam sel yang sempit." Siska gemetar. Dia merogoh tasnya dan memberikan sebuah kartu memori kecil padaku. "Ini Mbak, semuanya ada di situ. Tolong, Mbak, saya cuma ingin anak saya selamat." Aku mengambil kartu memori itu tanpa kata-kata. Aku berdiri, menatap gedung pengadilan yang berdiri kokoh di belakangku. Lokasi ini kini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kejahatan besar mulai terkelupas lapis demi lapis. Dari ruang sidang yang formal ke taman terbuka yang penuh dengan pengakuan dosa, aku segera menghubungi Pak Hendra dan pihak kepolisian. Kali ini, tuduhannya bukan lagi sekadar percobaan pembunuhan terhadapku, tapi pembunuhan berencana terhadap ayahku. Ini adalah tiket satu arah bagi Heru menuju hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan lebih berat. Saat aku berjalan menuju mobilku, aku melihat Heru sedang digiring keluar dari pintu samping pengadilan untuk dipindahkan ke rutan. Dia melihatku. Dia melihat kartu memori yang kupegang tinggi-tinggi di tanganku. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia tahu bahwa semua kartu asnya sudah terbakar. Dia berteriak histeris, mencoba melepaskan diri dari kawalan polisi, namun mereka menekannya ke tanah. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar bisa bernapas. Namun, saat mobilku mulai melaju keluar dari area pengadilan, aku melihat sebuah mobil hitam mewah mengikuti di belakang. Di kursi belakang mobil itu, aku bisa melihat siluet Dr. Adrian yang sedang menatapku melalui kaca jendela yang gelap. Kenapa dia masih mengikutiku? Dan apa hubungannya dengan rahasia ayahku? Aku tahu, sebelum aku benar-benar bisa beristirahat, aku harus menyelesaikan teka-teki terakhir ini di tempat semuanya dimulai. Kantor lama ayahku yang kini terbengkalai. Gedung kantor lama ayahku berdiri seperti raksasa yang terluka di tengah kota yang sibuk. Debu tebal menutupi jendela-jendela kaca besarnya, dan garis polisi yang sudah pudar masih melilit di gerbang depan. Sisa-sisa penyelidikan kecelakaan ayahku bertahun-tahun lalu. Aku melangkah masuk ke dalam lobi yang sunyi, di mana suara langkah kakiku bergema melawan keheningan yang menyesakkan. Tempat ini, yang dulunya penuh dengan tawa dan kesibukan, kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran sebuah keluarga. Aku menuju lantai paling atas, ke ruang kerja ayahku
yang tidak pernah dijamah sejak hari pemakamannya. Namun, saat pintu kayu ek itu terbuka, aku terkejut. Ruangan itu bersih. Tidak ada debu, dan di balik meja besar ayahku, seseorang sedang duduk sambil menatap pemandangan kota di luar. "Dokter Adrian," bisikku, hampir tak percaya. Pria itu berbalik. Dia tidak lagi mengenakan jas dokter putihnya, melainkan pakaian santai yang elegan. "Selamat datang kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Vira, kamu pasti bingung. Kenapa aku ada di sini?" Aku mengepalkan tangan. Kartu memori dari Siska masih tergenggam erat. "Siapa kamu sebenarnya? Dan apa hubunganmu dengan ayahku?" Adrian berdiri, berjalan mendekati dinding yang dipenuhi foto-foto lama perusahaan. Dia menunjuk satu foto di mana ayahku sedang merangkul seorang remaja laki-laki yang wajahnya tampak sangat mirip dengan Adrian. "Namaku bukan Adrian Pratama. Nama aslinya adalah Adrian Wijaya. Aku adalah anak dari asisten kepercayaan ayahmu yang dijebak oleh Heru 10 tahun lalu, hingga ayahku harus mendekam di penjara dan meninggal dalam kehinaan. Aku terpaku. Jadi, balas dendam ini bukan hanya milikku. Heru menghancurkan ayahku untuk bisa masuk ke perusahaan ini dan mendekatimu," lanjut Adrian dengan nada dingin yang menyayat. "Aku menjadi dokter bukan hanya untuk menyembuhkan orang, tapi untuk menunggu saat di mana Heru melakukan kesalahan medis yang bisa kugunakan untuk menjatuhkannya. Tapi ternyata dia jauh lebih licik. Dia mencoba membunuhmu. Jadi selama ini dokter memantauku untuk memastikan Heru tidak berhasil?" tanyaku. "Awalnya begitu, tapi setelah melihat keberanianmu melawan, aku sadar bahwa aku tidak perlu menjadi algojo. Aku hanya perlu menjadi saksi." Adrian memberikan sebuah amplop biru padaku. "Ini adalah bukti transfer dana yang selama ini Heru sembunyikan di luar negeri. Dia menggunakan rekening atas nama Siska untuk mencuci uang hasil sabotase proyek ayahmu." Di saat yang bersamaan, suara sirine polisi merongrong di bawah gedung. Polisi yang kuhubungi tadi akhirnya sampai. Dan mereka tidak datang sendiri. Mereka membawa Heru dalam kondisi terborgol untuk menunjukkan lokasi di mana dia menyimpan dokumen-dokumen asli milik ayahku yang dia curi. Saat petugas membawa Heru masuk ke ruangan itu, wajah suamiku benar-benar hancur. Dia melihatku berdiri di samping Adrian, dan matanya membelalak ketakutan. "Vira, Adrian, kalian bersengkongkol?" teriak Heru. Suaranya melengking karena frustrasi. "Kalian tidak punya bukti apapun soal kecelakaan itu?" Aku maju ke depan, menatapnya tepat di mata. "Siska sudah memberikan segalanya, Heru. Pengakuanmu saat mabuk, bukti sabotase rem mobil ayah, dan semua dokumen palsu yang kamu simpan. Kamu bukan hanya kehilangan hartaku. Kamu kehilangan kebebasanmu selamanya." Aku memutar rekaman dari kartu memori Siska di depan para detektif kepolisian. Di sana, suara Heru terdengar tertawa puas. Orang tua itu terlalu banyak tahu. Sedikit gesekan di kabel rem, dan bam, masalah selesai. Vira menangis. Dan aku jadi pahlawan yang mewarisi kerajaannya. Heru terjatuh lemas. Semua rencananya untuk membangun masa depan dengan Siska dan bayi mereka di atas tumpukan mayat keluargaku runtuh seketika. Polisi segera membacakan hak-haknya dan membawanya pergi dari gedung itu untuk selamanya. Siska pun tidak lepas dari konsekuensi. Meskipun dia membantu di akhir, dia tetap dijerat pasal konspirasi dan kelalaian yang membahayakan nyawa orang lain. Dia akan melahirkan di balik jeruji besi, tanpa kemewahan, tanpa Heru, dan tanpa masa depan yang ia impikan. Setelah semua orang pergi, hanya tersisa aku dan Adrian di ruangan itu. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Vira?" tanya Adrian lembut. Aku melihat ke arah meja kerja ayahku. "Aku akan membangun kembali semua ini. Bukan untuk harta, tapi untuk membersihkan nama ayahku. Dan untuk tubuhku. Aku akan berjuang
untuk sembuh total. Tanpa racun dari Heru, aku yakin aku punya kesempatan. Adrian mengangguk, lalu berjalan menuju pintu. Jika kamu butuh dokter yang jujur, kamu tahu di mana menemukanku. Kali ini, tanpa agenda rahasia, aku melihatnya pergi, lalu beralih ke jendela besar. Langit sore Jakarta berwarna kemerahan, sangat indah. Hari ini, kehancuran rencana jahat mereka telah selesai. Pengkhianatan itu dibayar tuntas dengan kebenaran yang pahit, namun membebaskan. Suamiku pergi ke penjara, selingkuhannya kehilangan segalanya, dan aku mendapatkan kembali jiwaku yang sempat hilang dalam rasa sakit. 6 bulan telah berlalu. Sejak badai besar itu meluluh lantakan duniaku. Hari ini, aku berdiri di depan sebuah gedung yang tidak lagi terlihat kusam. Gedung ini telah bersolek kembali, dengan papan nama besar di depannya, Yayasan Virawijaya, Pusat Bantuan Pasien Autoimun, dan Perlindungan Hak Wanita. Ini bukan lagi sekadar kantor bisnis yang mengejar angka, melainkan sebuah tempat di mana luka-luka disembuhkan, baik luka fisik maupun luka hati. Aku menarik napas panjang, dan kali ini, dadaku tidak lagi terasa sesak. Tidak ada lagi racun yang mengalir di nadiku. Tidak ada lagi beban batin yang menghimpit jiwaku. Keajaiban medis yang dikatakan dokter benar-benar terjadi. Tanpa stres yang konstan dan tanpa dosis obat yang disalahgunakan, tubuhku mulai merespons pengobatan dengan luar biasa. Rambutku mulai tumbuh subur, rona di pipiku kembali, dan yang terpenting, senyumku bukan lagi sebuah sandiwara. Pagi tadi, aku menerima surat dari pengadilan. Heru telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana terhadap ayahku dan percobaan pembunuhan terhadapku. Tidak ada remisi, tidak ada ampun. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, meratapi keserakahannya sendiri. Siska pun sedang menjalani masa hukumannya, melahirkan anaknya di rumah sakit tahanan. Aku telah mengatur agar bayi itu dirawat oleh keluarga asuh yang baik. Karena bagaimanapun, anak itu tidak bersalah atas dosa orang tuanya. Aku berjalan masuk ke dalam lobi yayasan. Di sana, puluhan wanita yang memiliki nasib serupa dikhianati, disakiti, atau sedang berjuang melawan penyakit kronis sedang berkumpul untuk sesi konseling. Saat mereka melihatku, mereka memberikan senyuman penuh harapan. Bagi mereka, aku adalah bukti hidup bahwa keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya. Ibu, Vira, ada tamu yang menunggu di ruang kerja, ucap sekretarisku. Seorang wanita muda yang dulu pernah kuselamatkan dari jeratan hukum yang tidak adil. Aku masuk ke ruangan itu dan menemukan Dr. Adrian sedang berdiri menatap rak buku ayahku. Dia berbalik dan tersenyum kali. Ini senyumnya terasa hangat dan tulus, tanpa ada rahasia yang tersembunyi. Kamu terlihat jauh lebih sehat, Vira, sapanya. Terima kasih, Adrian. Semua ini juga berkat dukunganmu yang konsisten dalam memantau rehabilitasi medis yayasan ini, jawabku sambil duduk di kursi yang dulu menjadi tempat kekuasaan ayahku. Ada kabar baru? Hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak lupa untuk beristirahat. Membangun kembali kerajaan ayahmu itu melelahkan. Candanya, kami berbincang sejenak tentang masa depan yayasan ini. Namun, saat dia pergi, aku kembali terdiam dalam keheningan yang damai. Aku mengambil sebuah foto kecil yang selalu kusimpan di laci meja. Foto pernikahan kami dulu. Dengan tangan yang kini stabil, aku merobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah penerimaan. Pesan moral dari perjalanan panjangku ini sangat sederhana, namun seringkali kita lupakan. Pengkhianatan mungkin adalah luka yang paling dalam, dan penyakit mungkin adalah ujian yang paling berat. Namun, jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya. Saat kita berada di titik terendah,
Itulah saat di mana kita menemukan fondasi yang paling kuat untuk membangun kembali hidup kita. Cinta yang tulus tidak akan pernah membunuhmu, dan kebenaran, seberapa lama pun ia dikubur, ia akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Kepada kalian yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah atau sedang dikhianati oleh orang yang kalian sayangi, dengarkan aku. Jangan menyerah. Simpan air matamu untuk menjadi bahan bakar perjuanganmu. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah meleset dari sasarannya. Aku, Vira, kini berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Aku telah melewati lembah kematian dan keluar sebagai pribadi yang baru. Badai itu memang menghancurkan rumahku, tapi ia juga membersihkan jalanku dari orang-orang yang hanya ingin merusakku. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Komen juga kalian berasal dari kota mana saja, dan share juga kisah hidup kalian di kolom komentar. Terima kasih.